Ya, halo selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi, Pak Kesi. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Ya, 1 menit lagi Pak kita udah mau masuk, sudah bisa standby ya? Oke, oke. Kembali Anda mendengarkan Smart Morning Post dari Radio Smart FM. Smart Listeners, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan terus menjalankan program bank sampah untuk mengurangi pasokan sampah plastik ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi setiap nasabah bisa dapat keuntungan antara 200.000 sampai 500.000 rupiah karena sampah-sampah plastik yang terkumpul ini akan dijual kepada pihak yang sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun bank sampah itu sendiri ya. Nah, kira-kira bagaimana sih pemanfaatan bank sampah juga pengelolaannya di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Pagi hari ini Smart Listeners di Instagram ya, kita sudah terhubung dengan Pak Roy Sumangkut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan. Pagi hari ini kita akan bicara manfaat bank sampah bagi masyarakat Minahasa Selatan. Kami undang Anda Smart Listeners yang ingin bergabung pagi hari ini. Untuk line interaktifnya silakan 0813 1440 1304. Sekali lagi di 0813 1440 1304. Baik, selamat pagi Pak Roy. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Ya, selamat pagi, Mbak Kesi. Sehat, luar biasa. Sehat ya? Baik ya. Pak Roy, kita akan bicara ini soal manfaat bank sampah bagi masyarakat Minahasa Selatan ya. Sebenarnya Ya. untuk di Minahasa Selatan sendiri kira-kira sudah berapa lama sih program bank sampah ini berjalan? Jadi terima kasih, Mbak Kesi. Jadi untuk Kabupaten Minahasa Selatan, jadi untuk program bank sampahnya mulai tahun 2017. Jadi melalui inisiasi dari pemerintah, melalui Ibu Bupati Minahasa Selatan, Kristiani Eugenia Paruntu, waktu itu menggandeng pihak swasta atau pihak perusahaan untuk kemudian memberikan dukungan dan pembinaan kepada kelompok masyarakat. Waktu itu bekerja sama dengan anak-anak muda yang tergabung dalam otomotif atau IOF Minsel. Demikian juga dengan anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan yang ada di Amurang, Amurangers. Jadi ada 2 bank sampah unit yang kemudian dibentuk pada saat itu dengan ada dukungan dan topongan dari perusahaan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, PT SEJ dan PLTU Amurang. Baik. Itu tadi dikatakan ada 2 ya, sampai saat ini sendiri apakah ada penambahan jumlah unit bank sampah atau seperti apa? Jadi sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 memang di awal masih 2 unit bank sampah. Itu pun atas Masih 2 inisiasi unit dari bank sampah. atas inisiasi pemerintah. Kemudian setelah itu di tahun 2019 sudah mulai muncul inisiasi dari masyarakat sendiri. Jadi sampai dengan saat ini total untuk bank sampah unit yang ada di seputaran Amurang di 4 kecamatan, Tumpaan, Amurang Timur, Amurang Barat, dan Kecamatan Amurang, sudah ada ketambahan 5 bank sampah unit lagi. Jadi sampai dengan saat ini yang tercatat ada 7 bank sampah unit dan 1 bank sampah induk yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Baik, ya.
Nah, bicara soal bank sampah ini sendiri ya, sebelum kita ke target pengelolaan sampahnya sendiri, untuk Ya, Minahasa Selatan begitu ya, untuk mekanisme kerja dari bank sampah ini sendiri seperti apa, Pak? dari Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengelolaan teknis pengelolaan bank sampah. Jadi sebenarnya berjalan atau berawal dari program pemerintah pusat. Jadi untuk Zero Waste 2025. Jadi berdasarkan program pemerintah pusat yang kemudian dijabarkan lewat Jastranas, kemudian ada upaya dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lewat surat keputusan Bupati dikeluarkan kebijakan strategi daerah. Jadi ada pengurangan sampah, ada penanganan sampah. Pengurangan sampah untuk pembatasan penggunaan kembali, demikian juga daur ulang sampai dengan 20% dan penanganan sampah sampai dengan 80%. Nah, bank sampah ini masuk di area penanganan sampahnya sampai dengan 80%. Teknis pelaksanaannya, jadi dari setiap bank sampah unit yang ada di kelurahan dan desa, jadi masyarakat mengumpulkan sampah yang sudah dipilah dari rumah masing-masing, kemudian membawa ke bank sampah unit. Nah, dari bank sampah unit ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah lewat pengangkutan membawa ke bank sampah induk dan difasilitasi juga dilakukan penjualan di Manado, demikian juga di Tomohon. Oke, tadi dikatakan ya, ini kan masyarakat sendiri yang memilah sampahnya ya. Bicara soal kesadaran dari masyarakat sendiri sudah cukup bisakah untuk kemudian membedakan ini yang harus dipisahkan gitu? Memang tantangan di awal pembentukan memang masih sangat sulit bagi masyarakat untuk menentukan mana yang masuk dalam kategori misalnya kertas, plastik, demikian juga Mhm. sampah organik. Tetapi dengan adanya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten lewat Dinas Lingkungan Hidup, lewat berbagai media, sampai dengan saat ini sepengetahuan kami, beberapa masyarakat sudah paham dan sudah mengerti dengan proses pemilahan sampah ini. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa untuk sampah organik, jadi diupayakan ada komposter rumahan. Jadi dikelola untuk kemudian menjadi pupuk, kemudian untuk sampah anorganiknya dipilah. Jadi masuk dalam kategori kertas, plastik, logam, dan seterusnya. Baik, ya. Tapi bicara soal Anda katakan tadi kan masih ada beberapa begitu ya. Apakah ini berarti sosialisasi terkait dengan pemilahan sampah ini ya, jenis-jenis sampah ini akan terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Minsel atau seperti apa? Sebagaimana arahan Ibu Bupati, jadi memang sosialisasi terhadap masyarakat harus terus gencar dilakukan. Ibu Bupati pun sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika turun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan ini karena program pemerintah sampai dengan tahun 2025 untuk zero waste-nya, jadi memang gencar dilakukan sampai dengan 5 tahun ke depan pun masih tetap akan terus disosialisasikan pada masyarakat. Oke, baik. Ya, untuk kemudian bicara soal target pengelolaan sampah sendiri di Minahasa Selatan ini seperti apa? Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, untuk target kita, sebagaimana yang tertulis atau terencana di dalam kebijakan strategis daerah Kabupaten Minahasa Selatan, jadi untuk pengurangannya harus 20%. Jadi pembatasan sampahnya, penggunaan kembali sampah, demikian juga daur ulang. Kemudian untuk penanganan, untuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pemrosesan akhir, harus 80% sampai dengan tahun 2025. Jadi untuk tahun 2020 yang minimal 15% dari target yang sudah direncanakan untuk dicapai di tahun 2025 harus kita capai, karena itu memang sudah Oke, tertuang di dalam keputusan Bupati. itu targetnya ya Pak ya. Tapi kalau melihat situasi di Minsel saat ini seperti apa? Sudahkah mungkin ada tren menuju bisa bisa tercapai begitu target yang sudah dikatakan tadi 15% minimal ya untuk 2020 ini? Oke, untuk Kabupaten Minahasa Selatan sendiri memang masih fokus di 4 kecamatan di pusat kota.
karena memang penanganan kebersihannya baru di 4 kecamatan ini, Kecamatan Tumpaan, Amurang Timur, Amurang, dan Amurang Barat. Jadi sebagaimana data yang ada di TPA, di tempat pembersihan akhir, jumlah timbulan sampah yang kemudian masuk ke sana untuk perharinya 15 ton. Jadi kurang lebih sekitar 450 ton dalam 1 bulan. Jadi dengan apa yang sudah kita upayakan saat ini, kita menargetkan setiap bank sampah setiap minggu harus mengumpulkan kurang lebih sekitar 2 ton. Dikalikan dengan jumlah bank sampah ada 5 yang berjalan aktif 10 ton, berarti untuk 1 bulannya 40 ton. Jadi kurang lebih sekitar 10-15% dari target yang sudah kita tentukan. Oke, 10-15% ya. Nah, Ya. ini juga bicara soal manfaat dari bank sampah sendiri untuk masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, sudahkah dirasakan manfaatnya? Sepanjang pemantauan kami sampai dengan saat ini, selain dari manfaat ekonomi, tentu mengubah pola pikir masyarakat. Bagaimana untuk kemudian sampah itu bukan hanya dilihat sesuatu yang tidak baik, tetapi juga memberikan manfaat secara ekonomi. Dan kami melihat bahwa sampai dengan saat ini hal itu memang terbukti di masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di seputaran Kota Amurang. Baik. Nah, ini bicara soal nilai ekonomisnya sendiri, apakah cuma sekadar dikumpulkan ke bank sampah kemudian dibayar, atau ada cara-cara lain yang digunakan, misalnya mendaur ulang jadi produk lain atau seperti apa? Kalau untuk di Kabupaten Minahasa Selatan memang untuk proses pembatasan dan penggunaan kembali sudah berjalan, tetapi untuk daur ulang memang kami belum melihat itu. Tetapi apa yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan target di tahun 2020. Mungkin ke depan karena targetnya sampai dengan tahun 2025, hal tersebut tetap kami akan upayakan. Baik. Apa yang kemudian menjadi kendala, Pak, dalam pengelolaan bank sampah sendiri di Minahasa Selatan sampai saat ini? Kalau Anda melihat dari tahun ke tahun, dari 2017 tadi ya, sampai dengan saat ini. Ya. Yang pertama tentu memang masih butuh ada kesadaran dari seluruh masyarakat. Karena sampai dengan saat ini data yang ada, jumlah nasabah kita, nasabah bank sampah, masih di sekitaran 150 sampai dengan 200 orang. Itu pun sudah termasuk dengan petugas kebersihan ada di Dinas Lingkungan Hidup yang berjumlah 100 orang. Jadi kami di awalnya berarti sedikit sekali, Pak. Masih kecil ya begitu angkanya. masih sangat kecil sekali peran serta dari masyarakat dalam kegiatan ini. Baik, iya. Masih sangat kecil ya peran serta dari masyarakat untuk kemudian berpartisipasi dalam program bank sampah yang sudah dilakukan ini. Tapi kalau bicara soal tadi dikatakan baru fokus di 4 kecamatan saja begitu, Pak. Apakah kemudian ke depannya ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperluas cakupan bank sampah ini di Minsel? Iya Mbak, jadi dari tahun 2019 sebenarnya sudah banyak juga dari desa-desa yang ada di luar 4 kecamatan ini yang kemudian datang menyampaikan kerinduan mereka untuk kemudian membentuk bank sampah sebagaimana yang sudah kami bentuk di 4 kecamatan ini. Namun sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga tindak lanjut terhadap kerinduan dari masyarakat yang ada di kecamatan lainnya, yang ada di 13 kecamatan, memang belum sempat kami tindak lanjuti, tetapi tetap akan kami upayakan. Untuk tahun 2020 ada juga yang dari 13 kecamatan lainnya yang bergabung sama dengan 4 kecamatan yang sudah kami bentuk. Oke, ini saya tertarik Pak sebenarnya untuk membahas ketika Anda katakan tadi soal nasabahnya kan masih sangat kecil ya angkanya, kemudian juga produksi sampah per harinya itu 15 ton begitu. Ini apakah ada apa ya, misalnya untuk di Minsel sendiri TPA-nya masih cukup mampu kan menampung itu atau seperti apa?
Jadi kondisi TPA di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang sudah kami laporkan, baik lewat DPRD, demikian juga ke pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa sungguhnya memang untuk TPA di Kabupaten Minahasa Selatan kemungkinan perkiraannya tinggal 2 tahun lagi. Itu sudah overload memang. Sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang ada saat ini dengan jumlah timbulan sampah yang masuk per hari. Ini sudah kami sampaikan dan rencananya memang akan ada pembuatan TPA baru. Oke, iya. Selain kemudian rencana pembuatan atau pembangunan TPA baru ini, Pak, apalagi yang kemudian akan dilakukan? Karena kan untuk bicara persiapan 2 tahun ke depan ya, dengan juga timbunan sampah setiap harinya dan per bulannya itu 450 ton, itu seperti apa? Jadi upaya yang akan kami tentu lakukan selain program yang sudah ada saat ini, jadi lebih menggiatkan kembali bank sampah, karena memang proses penanganan sampah sampai dengan 80% itu paling besar berada di peran bank sampah ini yang sudah dibentuk. Jadi akan ada lagi kemudian kerjasama bersama dengan pihak swasta yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, kemudian diupayakan nanti ke depan akan ada alat pencacah, demikian juga alat pres sampah yang bisa lebih meningkatkan produksi sampah tentu yang dibawa ke pihak perusahaan yang ada di Manado. Karena memang kendala di saat ini jumlah sampah, keinginan kita untuk membawa sampah yang ada di Manado itu dalam satu kali angkutan seharusnya sampai dengan 4-5 ton kalau seandainya ada alat pres, demikian juga ada alat pencacah. Tapi karena keterbatasan peralatan tersebut sehingga yang dibawa untuk tiap minggu cuma boleh mengangkut sampai dengan 2 ton saja. Dan ini tentu berat terhadap biaya operasionalnya. Oke. Baik ya. Kalau bicara soal itu per minggunya hanya 2 ton, sementara kemudian untuk perharinya saja 15 ton, otomatis ada perbedaan yang cukup jauh ya Pak ya? Iya, memang masih sebagaimana yang saya sampaikan tadi masih sekitar 10-15% dari jumlah timbulan sampah yang masuk di TPA. Jadi sisanya untuk sampah organik kita kelola lewat rumah kompos yang ada di TPA. Dan itu dia, ke depan mungkin yang kami harapkan jumlah sampah yang mungkin kami angkut ke pihak perusahaan akan lebih besar dengan adanya upaya pengadaan alat ini. Ya, Anda katakan tadi untuk bank sampah ini memegang peranan besar ya dalam proses penanganan sampah di Minsel begitu ya. Ini kalau bicara prosentasenya tadi kan untuk penanganannya 80% ya. Untuk bank sampah sendiri ada andil berapa persentasenya, Pak? Jadi dari 15 ton per hari, diperkirakan untuk 1 bulannya 450 ton timbulan sampah yang masuk ke TPA. Untuk bank sampah, setiap minggu satu bank sampah targetnya 2 ton, dikalikan dengan 5 bank sampah yang sementara aktif beroperasi, berarti 10 ton per minggu, kali 4, dalam 1 bulan berarti sekitar 40 ton. Untuk bank sampah anorganik. Jadi kurang lebih sekitar 10% dari timbulan sampah yang masuk ke TPA. Sisanya jadi dimasukkan di rumah kompos untuk bank sampah organik. Oh, sisanya dimasukkan di rumah kompos ya? Ya. Jadi yang dikelola baru sekitar 10-15%. Oke. Nah, ini juga Pak, soal rumah kompos ini sendiri untuk di Minsel sendiri teknisnya seperti apa pelaksanaannya? Untuk saat ini di awal sebenarnya dibentuk di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan sebagaimana amanat aturan tentang pengelolaan program Adipura, setiap kelurahan kami menempatkan rumah kompos. Namun memang pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang sudah kami harapkan.
Sehingga kami mengambil keputusan ada baiknya rumah kompos ditempatkan di TPA saja. Jadi kami kelola di TPA. Jadi ketika truk sampah masuk, langsung dipilah untuk bank sampah anorganiknya, untuk plastik, untuk kertasnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk sampah-sampah organik dikumpulkan dan diolah sebagaimana prosedur pembuatan pupuk kompos. Baik, ya. Smart Listeners, pagi hari ini kita masih membahas soal manfaat bank sampah bagi masyarakat Minahasa Selatan bersama dengan Pak Roy Sumangkut, STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan. Kami undang Anda Smart Listeners yang ingin bergabung pagi hari ini, punya pertanyaan seputar pemanfaatan bank sampah sendiri seperti apa, atau mungkin ingin sharing ya untuk di tempat Anda berada saat ini seperti apa, silahkan di 0813 1440 1304. Pak Roy, kita break sejenak, masih ada satu sesi terakhir ya. Oke, Mbak. Ya, ini break 3 menit ya Pak ya. Oke, Mbak Desi. Smart FM, Business and Inspiration, part of Agent. Kami hadir bukan sekedar menghibur, kami hadirkan program kualitas. Orang menyatakan wajib itu kayak polisi. Agar bisnis dan karir Anda berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman. Yang dijalankan sepenuhnya kecintaan dan kehilangan jati diri. Betul, saya adalah orang yang mengayomi Anda, tapi Anda bukan saya. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Kita melewati fase-fase kehidupan dengan respon yang benar, sehingga terakhir namanya kualitas. Kami hadir untuk Anda, Jakarta, Pak Roy, 30 detik lagi kita sudah mau masuk ya Pak ya. Oke.
Smart listeners, Anda kembali mendengarkan dialog pagi Smart Morning Post bersama dengan Pak Roy Semangkut, STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan. Pagi hari ini kami live via Instagram dan juga kami mengundang Anda yang ingin sharing soal pengalaman bicara soal bank sampah ya, pemanfaatnya seperti apa mungkin di lokasi Anda berada saat ini. Silakan di 0813 1440 1304. 0813 1440 1304. Baik Pak Roy, kita lanjut lagi ya. Ini pagi hari ini masih bicara soal manfaat bank sampah bagi masyarakat Minahasa Selatan. Nah, bicara soal situasi saat ini di masa pandemi Pak, apakah kemudian ada perubahan Pak? Ya, Jadi sebenarnya untuk pengumpulan, jadi proses pengumpulan pemilahan sampah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Jadi tetap ada proses di bank sampah unit masing-masing, dan ketika sudah penuh di bank sampah unit, kemudian dibawa ke bank sampah induk yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang menjadi kendala tentang penjualannya. Jadi sepanjang beberapa bulan, dari sejak mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli kemarin, jadi terjadi hambatan penjualan di perusahaan pengumpul, karena memang juga perusahaan yang di sana sepertinya dihentikan untuk sementara. Yang terakhir di beberapa minggu lalu sudah kemudian dilakukan penjualan pertama di tahun 2020 ini. Oh, penjualan pertama di tahun 2020 ya, beberapa pekan lalu. Iya. Iya. Apakah kemudian untuk timbunan sampah sendiri selama masa pandemi begitu ya, apalagi kemarin work from home begitu ya, apakah ada peningkatan atau seperti apa Pak? Sebagaimana data yang dilaporkan oleh teman-teman di bidang pengelolaan sampah, di bidang persampahan, jadi di masa pandemi ini sebenarnya memang sama juga dengan waktu lalu. Kadang jumlah timbulan sampah sampai dengan 19 sampai dengan 20 ton per hari, tapi juga ada waktu-waktu tertentu yang kemudian turun sampai dengan 13 ton per hari. Dari range sebenarnya 15 sampai dengan 20. Jadi turun dari 13, kemudian yang paling tinggi tinggal 19 ton per hari. Oh, paling tinggi 19 ton itu ya? Iya. Baik. Berarti cukup fluktuasi ya Pak ya, jadi nggak yang tetap atau misalnya ada tren naik-naik terus gitu, tapi bergantung ya setiap hari. Iya, ada penurunan, tetapi juga ada masa tertentu mungkin seperti kemarin ada perayaan pengucapan syukur, kemudian sampahnya juga melonjak seperti biasanya Mbak. Baik. Ya, untuk kemudian selain program bank sampah ini Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup Minsel sendiri, apakah ada program-program lainnya dalam pengelolaan lingkungan ini? Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan, sebenarnya program bank sampah ini sebagai salah satu instrumen saja untuk mendukung beberapa kegiatan-kegiatan atau program yang kita laksanakan. Jadi di antaranya ada program Kampung Iklim. Jadi Kabupaten Minahasa Selatan mengutus Desa Raprap ke pusat, kemudian saat ini sementara ada verifikasi lapangan. Kemudian ada juga program Adiwiyata yang tetap jalan sampai dengan saat ini, peningkatan sangat signifikan keikutsertaan dari sekolah-sekolah. Kemudian juga ada tetap jalan program Adipura yang berhenti untuk 2 tahun ini karena pandemi COVID-19. Tetapi upaya untuk kemudian mendapat Adipura tetap masih kami jalankan. Demikian juga untuk penataan, pemantauan, pengawasan terhadap kinerja perusahaan tetap dilaksanakan. Baik ya. Tadi sempat dikatakan untuk upaya-upaya menggapai penghargaan Adipura ini kan tetap dilaksanakan. Apa saja yang dilakukan, Pak? Jadi sebagaimana pedoman dari Permen LH tahun nomor 53 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura, jadi segala macam persyaratan sudah ada di dalam pedoman tersebut.
dan kami mengacu terhadap pedoman tersebut. Dan untuk 2 tahun terakhir ini, sebagaimana penyampaian dari Dirjen PSLB 3, bahwa ada perhatian khusus terhadap kebijakan strategis daerah, pencapaian terhadap Jastrada, dan juga bagaimana untuk kemudian menciptakan TPA sesuai dengan sistem kontrol landfill. Jadi ada 2 perhatian khusus itu di luar dari syarat-syarat yang ada di dalam Permen L53 tadi. Baik, ya. Itu untuk kemudian menggapai adipura ya, kita harapkan yang pasti ya. Nah, Anda sendiri tentu. melihat keterlibatan dan peran aktif masyarakat sendiri seperti apa kalau kita bicara pengelolaan lingkungan hidup secara umum? Sampai dengan saat ini, dari beberapa tahun, 3 tahun terakhir, sebenarnya ada perubahan yang sangat signifikan. Sebagaimana tentu himbauan-himbauan yang sudah dilakukan oleh semua stakeholder yang ada, baik pemerintah demikian juga swasta. Bagaimana untuk kemudian menciptakan lingkungan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sampai dengan saat ini ada beberapa, walaupun belum semua, tetapi pemilahan sudah dilakukan, pemilahan sampahnya sudah kemudian dilakukan melalui dari rumah. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk sampah organik kemudian sudah mulai dikelola menjadi pupuk lewat komposter, kemudian untuk sampah anorganik sudah kemudian dipilah dan dibawa ke bank sampah. Walaupun memang belum seluruh masyarakat yang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tetapi untuk 3 tahun terakhir ini hasilnya signifikan. Hasilnya signifikan ya untuk beberapa tahun terakhir. Nah, optimis tidak Pak untuk kemudian program pemerintah pusat Zero Waste 2025 Indonesia ini? Harus Mbak, jadi harus optimis. Karena itu sudah di dalam keputusan Bupati. Jadi sudah ada strateginya bagaimana untuk kemudian mencapai Zero Waste 2025. Jadi tahapan-tahapan itu yang kemudian kita ikuti, mudah-mudahan memang sebagaimana yang kita harapkan dan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan tersebut bisa digapai. Baik ya. Terakhir Pak Roy ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada smart listeners juga masyarakat Minsel terkait dengan bank sampah dan juga menjaga keaslian atau kelestarian lingkungan ini Pak. Jadi mungkin ini penyampaian ya buat seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah, demikian juga swasta dan masyarakat. Jadi jangan dulu berpikir tentang pendidikan kalau seandainya anak-anak kita masih makan ikan yang tercemar. Jadi jangan berpikir tentang kesehatan kalau seandainya kita masih membuang sampah sembarangan. Jangan berpikir dulu tentang pembangunan kalau seandainya masih ada pembalakan liar, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Dan tentu jangan berpikir tentang cinta Tuhan dan cinta sama manusia kalau kita belum cinta lingkungan hidup. Baik, ya. Terima kasih banyak waktu dan kesediaannya berbagi pagi hari ini Pak Roy, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan. Kita harapkan yang pasti bank sampah semakin membawa manfaat tentunya ya bagi masyarakat di Minahasa Selatan. Tidak hanya bicara soal pengelolaan sampah saja, tapi kemudian ada manfaat ekonomis yang didapat oleh masyarakat ya. Sehat-sehat Pak Roy ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih, sukses Pak. Sukses juga buat Mbak Kesi. Ya. Produk eukaliptus siap diproduksi massal. Karyawan Angkasa Pura I ikuti swab massal. Lansia jadi tim relawan COVID-19.